Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih mempelajari materi marketing. Yang kita bahas pada saat ini adalah menerapkan strategi pemburuan pemasaran dengan kode 3.4. Nanti di sini kita akan pelajari menjelaskan pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Yang kedua, menggambarkan bauran pemasaran. Yang ketiga, menerapkan bauran pemasaran. Nah, yang pertama adalah pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah strategi kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Jadi kombinasi yang lebih dikenal dengan istilah 4P. 4P. Yang pertama adalah produk. Yang kedua place. Yang ketiga price. Yang keempat promotion. Dan kombinasi ini harus satu sama lain saling berhubungan, berjalan seiring. Adanya kebersamaan. Jika salah satu ini tidak jalan, maka akan mempengaruhi item P yang lain. Baiknya kita bahas satu persatu apa itu produk. Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian. Ini contohnya, misalkan produk gula kelinci. Nah, produk ini dibuat, dia harus diperhatikan, dilihat, dirasakan, dipakai, dimakan, dikonsumsi, dan seterusnya. Tapi awalnya harus diperhatikan. Yang kedua, produk juga harus ada proses pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen atau customer. Ya. Kemudian jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu kelompok kepada yang lainnya yang pada dasarnya tidak nyata. Jadi bedanya produk dan jasa bentuknya saja. Kalau produk itu bentuknya nyata, sedangkan jasa bentuknya tidak nyata. Nah, contoh dari jasa itu misalkan servis kendaraan bermotor. Ketika motor kita rusak, dibawa ke bengkel, dibetulkan, nah itu namanya usaha jasa. Jasa servis kendaraan motor. Atau ketika kita bepergian dengan menggunakan ojek online atau istilahnya Gojek atau Grab, itu juga salah satu bentuk jasa. Atau dalam bidang bisnis online, kamu jadi YouTuber, itu juga salah satu jasa. Nah, kemudian produk itu harus punya 3 komponen. Yang pertama, produk itu harus ada core produk, fungsi dasar. Artinya ketika produk itu dibuat, diproduksi, dia harus ada fungsi dasarnya. Seperti misalkan sampo ini. Sampo merek Clear ini dia punya fungsi dasarnya adalah untuk membersihkan rambut. Nah, ini namanya core produk. Kemudian yang kedua, produk juga harus ada actual produk. Harus ada desainnya, desain. Harus ada mereknya jelas, ini ada claim. Ada kemasan. Nah, ini karena bentuk cairan harus dikemas dalam bentuk botol.
Kemudian produk juga harus ada augmenting produk, manfaat tambahan yang mungkin tidak dipikirkan oleh konsumen. Misalkan sampo pil ini ada manfaat tambahan, yaitu momen-momen tertentu dia memberikan hadiah atau memberikan garansi kalau misalkan produknya rusak atau cacat. Nah, jadi setiap produk harus memenuhi minimal 3 item ini. Walaupun sebenarnya ada 5 atau ada 7, tapi kita bahas 3 yang inti yang ini. Harus ada core produk, actual produk, augmenting produk. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua adalah price, harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa secara lebih luas, atau keseluruhan nilai yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap suatu produk atau jasa. Nah, kalau kita lihat gambar ini, harga itu misalkan harga promo, harga diskon. Nah, itu contohnya. Kemudian harga juga ternyata ada metode perhitungannya, ada harga skimming price list, menetapkan harga awal produk setinggi-tingginya dengan tujuan memaksimalkan laba. Ya, kita lihat ini khusus untuk produk-produk yang memang kualitasnya bagus atau dia produk mewah, misalkan handphone dengan kualitas harga terbaik. Harga handphone Samsung mungkin yang tipenya sudah tinggi, itu biasa harganya tinggi ya, karena mereknya dia sudah terkenal, sudah diakui sama konsumen. Jadi walaupun dia ngasih harga tinggi, dia yakin produknya insya Allah juga akan laku. Kemudian yang selanjutnya ada metode penetration price policy, menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar dan memperoleh banyak konsumen. Nah, ini juga khusus untuk produk-produk yang baru diproduksi atau produk-produk yang baru keluar. Dia biasanya harganya murah, tujuannya untuk menguasai pasar. Nah, selanjutnya introductory price dealing, harga rendah di awal, ya, kemudian produknya dikenal, tetapi lama-kelamaan harganya dinaikkan. Nah, ini biasa ya, ini hampir sama dengan harga penetration price policy. Selanjutnya kita bahas ke yang ketiga adalah place. Secara arti adalah tempat, tetapi secara pemasaran lebih kepada distribusi. Apa itu place? Adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. Ya, di salah satu toko yang distribusi, bisa agen, bisa retail, bisa grosir, dan seterusnya. Kemudian distribusi ini ternyata dibagi dua. Ada distribusi langsung dari produsen ke konsumen, ada produksi tidak langsung dari produsen, agen, grosir, pengecer, kemudian terakhir adalah konsumen. Dari dua metode ini ada yang menguntungkan, ada juga yang kelemahannya. Masing-masing ada sisi baiknya, sisi positif, dan juga ada sisi kekurangannya. Kita lihat lagi apa produk atau yang diproduksi oleh sebuah perusahaan atau usaha. Selanjutnya, P yang terakhir adalah
promosi. Promosi adalah pengenalan produk jasa kepada konsumen supaya tertarik dan meningkatkan volume penjualan. Ya, jadi promosi itu salah satu yang harus dilakukan jika perusahaan atau usahanya ingin laku. Jadi memang sangat penting promosi ini. Tanpa dilakukan promosi, jangan harap produknya akan dikenal, jangan harap produknya akan dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen atau customer. Nah, di promosi ternyata ada 4. Yang pertama, advertensi atau iklan. Bisa media cetak, radio, televisi, elektronik, atau media sosial yang sekarang lagi viral. Kemudian yang kedua, personal selling atau tatap muka, atau pekerjaannya biasanya disebut sales. Yang sekarang sales itu tidak harus ketemu langsung. Jadi kalau kalian ada profesi pekerjaan sales, tidak usah khawatir, karena bisa jadi kita bisa lewat tidak tatap muka, yaitu secara bisnis online atau media sosial. Nah, ini personal selling. Yang selanjutnya adalah promosi penjualan. Ini bisa dilakukan yaitu dengan adanya pameran, bazar yang biasa dilakukan baik di pasar-pasar tradisional ataupun di mall, pasar-pasar modern. Yang selanjutnya adalah publisitas. Ya, ini promosi ketika produk itu baru dikenalkan dengan bikin sesuatu yang menarik. Misalnya ketika Alfa Indomaret dibuka, biasanya dia ngadakan lomba, ngadakan ngasih hadiah, diskon, promosi, dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk publisitas. Jadi sekali lagi, baulah pemasaran bagaimana kita mengkombinasikan produk, price, promosi. Semoga dengan pembahasan ini bisa dipahami dan bisa digunakan, terapkan ketika kalian jadi seorang marketing ataupun nanti mempunyai usaha sendiri. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.